Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sehat semua ya? Sehat. Ini kelas 7A. Ya. Kita akan belajar tentang sistem informatika ya. Tapi sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Ini berangkat semua nggak? Ada yang tidak berangkat? Baiklah, kalau sudah berangkat semua, sebelum kita belajar, ini masih semangat nggak? Masih semangat ya? Masih ingat tepuk semangat? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Luar biasa, kelas 7A masih semangat. Baiklah, kita akan coba masuk ke materi, yaitu sistem informasi, sistem komputer ya. Yaitu kalau di buku di bab 4. Oke, cukup perhatikan di proyektor. Sambil diperhatikan, sambil dicatat sebagian ya. Oke, untuk sistem komputer kita akan masuk ke hardware ya, maksudnya hardware ya. Bahwa komputer itu ada 3 komponen ya. Ada hardware, ada software, dan ada brainware. Oke, baik. Untuk hardware, ada yang masih ingat pengertian dari hardware? Pengertian dari hardware, ada yang masih ingat? Software, brainware. Oke, kita mulai dari hardware dulu. Hardware itu apa sih artinya? Dari bahasa Inggris ya, hard dan ware. Apa artinya? Perangkat keras. Oke, baik. Jadi perangkat keras atau hardware itu perangkat keras yang berbentuk fisik ya, dari hardware yang dapat dilihat, dapat disentuh, dan dapat dipindahkan. Itu adalah pengertian dari hardware, yaitu dapat dilihat, dapat disentuh, dan dapat dipindahkan. Oke, di situ dicontohkan yang pertama ada kelompok pemrosesan dan penyimpanan data. Oke, di situ ada Central Processing Unit atau CPU. Sudah pernah lihat barangnya belum? Oke, di depan ini ada yang berbentuk kotak, yang paling besar ini. Inilah yang namanya CPU, ya, atau sering disebut juga dengan PC. Tugasnya apa? Di antaranya itu, ya. Apa itu tugasnya? Di pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika, kemudian mengontrol kerja komputer dalam mengatur urutan proses-proses yang dilakukan. Contoh, ketika kalian mengetik pada keyboard, ya, pernah mengetik di keyboard ya. Jadi itu tidak serta-merta keluar huruf A, B, C, dan seterusnya, ya. Akan tetapi kontrol unit yang berada di dalam CPU, dan di situ digambarkan ada sebuah prosesor,
Nah, kontrol unit itu ada berada di dalam prosesor. Gambar yang sebelah kiri ya, itu berada di situ. Kontrol unit lah yang mengatur semua urutan proses-proses yang ada di dalam komputer. Termasuk ketika kita ketik huruf A, dia akan muncul huruf A. Kita huruf B, muncul huruf B. Jadi tidak akan tertukar huruf B dulu yang muncul atau huruf C dulu yang muncul. Dia akan berurutan. Ya. Oke. Yang pertama adalah Central Processing Unit. Kemudian yang berikutnya ada memori. Ya, ada memori. Ini salah satu hardware komputer, yaitu memori. Pernah melihat barangnya belum? Belum ya. Oke, gambarnya seperti itu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan barangnya inilah yang namanya memori atau RAM. Ya, kepanjangan dari RAM itu sendiri apa? Ya, kemudian ada juga ROM. Baik, ini bentuk dari RAM ya, dan ROM ini berada di dalamnya. Bisa dilihat mungkin yang dekat ya. Ini ada bagian kotak yang kecil-kecil, kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, inilah yang namanya ROM, read only memory. Ya, paham ya? Nemu di jalan, inilah yang namanya RAM atau memori. Oke, baik. Tugasnya di situ apa? Berfungsi menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Jadi ketika kita ngetik yang tadi di keyboard A, itu akan tersimpan dulu di RAM sebelum dieksekusi oleh prosesor. Ya, paham ya di sini ya? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada motherboard. Kenapa disebut motherboard ya? Ada yang tahu? Disebut juga dengan mainboard. Ya, disebut juga dengan mainboard. Berfungsi sebagai penyedia jalur koneksi atau aliran data dari satu perangkat dengan perangkat yang lain. Didesain dengan untuk digunakan pada prosesor dengan merek seri dan tertentu saja. Oke, baik. Tadi sudah ya CPU ya. Kurang lebih di dalamnya seperti ini, ya. Dan motherboard berada di dalamnya. Ya, tuh yang terlihat ya. Ya, tekankan. Yang kotak agak besar inilah yang namanya motherboard atau mainboard. Ya, ini fungsinya menyediakan ya sebagai jalur untuk koneksi yang mengkombinasikan ya mengomunikasikan semua perintah-perintah dari alat input ya diproses oleh motherboard, prosesor, memori, sehingga nanti akan muncul informasi yang ditampilkan melalui layar monitor. Ya, akan ditampilkan melalui layar monitor. Data ya, motherboard ya, bukan hanya gambarnya saja, tapi bentuknya di sini sudah terlihat. Ya. Oke, yang selanjutnya kartu grafis. Kira-kira apa sih kartu grafis ini? Ya, lebih populer dikenal dengan nama VGA. Apa VGA? Video Graphic Array. Ya, ini berfungsi mengubah sinyal digital ya menjadi sinyal gambar dalam bentuk piksel. Ya, dalam bentuk piksel, sehingga data dalam bentuk digital dapat ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor. Ya, jadi gambar yang kita lihat itu tidak serta-merta dari kiriman file kita buka langsung
berubah gambar, tetapi dirubah dari data digital ya menjadi pixel yang bisa kita lihat dengan mata kita. Oke ya. Kalau contohnya selain di gambar, mungkin bisa kalian lihat di sini di belakangnya ini ada port tahu ya, terminal atau konektor. Ini yang ini ya, yang tetap bisa melihat ya, yang dekat. Ini konektor untuk VGA ya, konektor untuk VGA ya, yang bentuknya seperti ini, jangan salah. Kalau yang ini USB ya, ini konektor ya, dan ini VGA card, nanti kita jelaskan ya. Jadi itu kartu grafis atau VGA card. Tahu sampai sini ya? Oke, kita kartu suara atau sound card ya. Di gambar terlihat seperti itu. Nanti Bapak jelaskan sedikit di bawah. Inilah konektor untuk sound card. Fungsinya itu apa? Untuk mengubah sinyal digital menjadi analog sinyal suara ya, dari aplikasi yang kita pakai, yang kita buka, misal aplikasi musik ya, ini akan diterjemahkan oleh sound card ini sehingga menjadi suara yang dikeluarkan melalui media output yaitu speaker ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada media simpan internal. Nah, ini fungsinya apa ini? Menyimpan file ya. Oke, hard disk atau HDD ya disingkatnya. Ini media penyimpan terdiri kumpulan piringan sebagai media penyimpanan yang mempunyai poros yang dapat berputar. Ini ada dua jenis ya, ada HDD dan SSD. Kalau yang zaman dulu itu hard disk, kalau yang sekarang itu ya SSD sering disebutnya ya. Kalau ini yang berada di depan ini ya, bagian inilah yang namanya hard disk ya, yang depan bisa lihat ya. Bagian ini yang terpasang di sini kita menuju terbuka. Inilah yang namanya hard disk ya, fungsinya sebagai media simpan. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya media simpan eksternal. Ini ada yang pernah melihat media simpan eksternal? Ya, pernah ya. Yang pertama itu ada gambar flash disk. Oke, luar biasa, sudah tahu ya. Yang gambar B, CD ya, atau compact disk. Yang berikutnya apa itu? DVD ya. Ini di era kalian sudah tidak menggunakan CD dan DVD, tapi sudah menggunakan flash disk dan YouTube, ya enggak? Oke. Jadi sudah ditinggalkan. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa kartu yang akan coba Bapak berikan. Satu bangku ya.
Oke, kartunya sudah diterima ya. Oke, itu ada beberapa yang tadi kita bahas ya. Ada power supply belum ya? Oke, ada sebagian yang belum. Itu silakan di kartunya itu dibaca yang tadi belum sempat kita bahas ya. Oke, untuk yang nomor 3, ada nomor 3? Ada nomor 3? Oke, untuk perwakilan 2 orang silakan maju. Perwakilan 2 orang maju. Dibuka dan dibaca fungsi. Kemudian yang berikutnya nomor 2, ada nomor 2? Oke, 2 orang, aduh silakan dibacakan dulu. Yang selanjutnya nomor 5 ada? Oke, silakan ke depan. Nomor 7 ya. Oke, silakan. Kemudian kelompok yang belum Haris ada apa? Model kelompok berapa? 18, 15. Oke, silakan ke depan. Bentar ya. Untuk mencetak dokumen seperti foto, gambar, dan misalkan media akan ada berbagai macam kategori dan merek seperti printer, laser, jet, interview, dan
scan berdasarkan pilihan teknologi yang beragam dan sesuai spesifikasi kebutuhan. Oke, lanjut yang belum mantap ya. Oke, silakan. Modem berguna sebagai network device untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Selanjutnya yang belum nomor 8 ya. Ada nomor 8? Nomor 8? Oke, silakan masuk nomor 8. Oke, nomor 8. Oke, tepuk tangan untuk Profesor. Nomor 6. Oke, nomor 6. Semangat. RAM, Random Access Memory, adalah tempat menemukan instruksi yang akan dikerjakan dan tempat penyimpanan media sementara dalam sebuah memori modular. Oke, tunjukkan. Oke, ada yang belum? Nomor 4. Oke, silakan nomor 4. Silakan. Iya. Keyboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai input device untuk memasukkan berbagai huruf, angka, dan simbol untuk mendukung pekerjaan dalam komputer. Sama seperti monitor, keyboard komputer adalah salah satu perangkat keras yang telah berkembang dan memiliki banyak variasi dan bentuknya. Contohnya ada keyboard mekanik, di mana keyboard tersebut memiliki tombol dan bunyi yang unik ketika ditekan. Lalu ada mungkin juga guna bertemu dengan keyboard yang tebal. Keyboard jenis ini dapat Anda gunakan tanpa perlu membuat kabel ke komputer atau laptop Anda. Oke, tepuk tangan untuk keyboard. Ini ya, bentuknya sudah tahu semua ya, sehingga hasilnya adalah bentuk keyboard. Hanya saja mungkin akan ada beberapa jenis keyboard yang berbeda dari ini bentuknya ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tebal, ada yang tipis. Oke, selanjutnya yang belum. Nomor 9, silakan. Ini adalah atau unit adalah perangkat keras yang memberikan ketegangan kepada komputer. Oke, tepuk tangan untuk Powerfly. Masih ada lagi? Ada. Oke. Baik, yang terakhir tadi power supply. Kurang lebih bentuk dari power supply seperti ini. Penuh dengan serabut-serabut kabel. Ya. Kira-kira nyetur nggak ini? Ini memiliki kapasitas volt yang berbeda. Yang jelas tidak lebih dari 12 volt. Ya. Pernah tahu ya kapasitas volt ya. Jadi power supply ini dia mengeluarkan arus tidak lebih dari 12 volt. Paham ya? Jadi andaikan nyetrum itu kecil, tapi lumayan terasa ya. Oke, untuk yang berikutnya kita akan melihat beberapa tutorial.
perhatikan sebentar depan. Sebelum nanti akan Bapak kasih tugas kelompok. Oke, silakan sambil disimak dulu. Oke, mohon maaf semuanya tidak bisa muncul. Oke, ada perangkat hardware ya atau perangkat keras. Di situ ada media simpan, ada input dan ada output. Oke ya. Oke, perangkat proses atau CPU. Kemudian alat input masukan. Silakan bergabung ke sana. Saat ini ke sini.
hardware itu kan dibagikan menjadi 4 kelompok. Ada input, ada output, ada media simpan, ada proses. Ya, untuk yang sebelah sana ini kelompok input ya. Nanti tadi input itu apa saja? Alat input itu apa saja? Ada mouse, ada keyboard, ya. Nanti tuliskan fungsinya. Nanti Bapak bantu dengan tampilan yang ada di depan. Ya. Kemudian yang ini media simpan. Apa saja teman-teman? Ini dalam ini semua ya, itu input, ini media simpan, kemudian ini output. Yang termasuk output apa saja? Monitor, ya, ada monitor, ada proyektor, itu input, ya. Oke, ini kelompok output. Oke, silakan setelah membuat kelompok, kemudian bawahnya tuliskan perangkat input, proses, output, media simpan ya, storage ya. Jadi silakan dituliskan, kemudian nanti dikumpulkan. Ya, nama kelompoknya dituliskan. Ini kelompok input ya. Ini kelompok input aja. Ya, buat. Kemudian kelompoknya pasang kelompok media simpan atau storage. Silakan contohnya apa saja, lalu fungsinya. Dan ini contohnya nama. Oke, untuk kelompok yang sudah dibagikan, untuk yang sebelah sana tadi input device ya, kemudian ini storage device, kemudian yang ini output device. Oke, silakan contohnya dituliskan, kemudian plus fungsinya ya, minimal 3, masalahnya banyak ya, minimal 3 dituliskan bila perlu sama fungsinya. Oke, apa mulai dari awal? Perangkat keras, komputer atau hardware, sampai yang ke depan ya. Nanti kalau memang pas pada tugas kalian, silakan sambil diperhatikan. Oke, perangkat masukkan dan keluaran, input dan output ini, ya. Oke, hardware, keras dan pembagiannya.
Oke, bisa sambil dilihat perangkat yang Bapak bawa tadi. Ini adalah sebagai perangkat dari hardware, ya. Termasuk yang depan sini ada ini yang berbentuk seperti ini, namanya apa dan fungsinya pasti sudah tahu kan. Kemudian ada board dan seterusnya. Oke, kelompok input sudah selesai. Sudah? Luar biasa, kelompok input sudah selesai. Kemudian output masih ditulis, ya. Sudah? Belum ya? Oke, silakan. Kelompok storage sudah belum? Oke, untuk contohnya minimal 3, maksimal 5. Ya, kalau ada yang mau menambahkan masih ada waktu. Gimana? Mudah apa susah? Bisa tahu ya apa sih fungsi dari RAM itu apa sih? Fungsi RAM menyimpan data. Oke, untuk kelompok output apa ini? Sudah berapa? Apa aja? Oke, fungsi dari printer apa sih? Kelompok memori, kelompok media simpan. Apa itu? Fungsinya sudah belum? Fungsinya kelompok input sudah selesai. Luar biasa, sudah selesai. Belum. Ini sudah. Fungsinya sudah ada. Oke. Fungsi untuk menerima dan berubah dalam proses. Contohnya bukan hanya satu, tapi 3. Dibuat 3. Masih ada waktu. Contoh dan fungsinya. Oke, Mas Bro. Dulu. Kelompok. Sorry, sudah. Ini sudah ya. Fungsi mas ya? Fungsi mas apa? Ikut apa fungsinya? Fungsi untuk mengetik atau Untuk mengerti. Untuk yang storage ini sudah selesai belum? Fungsinya yang pertama apa sih? RAM itu fungsinya apa? Tempat penyimpanan media sementara. Itu tempat media penyimpanan sementara sebelum diproses atau sebelum dieksekusi oleh prosesor, ya. Jadi itu fungsi dari RAM. Selain RAM apa lagi? ROM. ROM sudah belum?
Oke, apa? Tempat penyimpanan media. Tempat penyimpanan. ROM dan RAM ini hampir sama, tetapi berbeda. Ya, yang satu sebagai penyedia menyimpan data, ya. Kemudian yang ROM itu tidak disimpan, dia hanya dibaca saja, read only memory, ya, dari bahasa Inggris ini. Read only memory. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, nah sudah selesai dikumpul. Oke, silakan dikumpul. Pasti nih yang sudah selesai. Sudah? Oke, yang sudah dikumpul? Oke, sudah selesai semuanya dikumpul? Oke. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, silakan. Oke, sudah. Kalau sudah, balik ke tempat semula, ya, tempat duduknya. Ke tempat semula, silakan. Oke, sudah. Oke, demikianlah pembelajaran kita perangkat keras komputer untuk hari ini, ya. Kita akan bersambung lagi di lain waktu. Oke, sebelum kita selesai, mungkin ada sedikit apa ya? Kita press lagi. Bisa nyanyi nggak? Oke, di sini kita akan nyanyi lagu Guru Putra Saya. Bisa ya?